Eh, saya beri giliran Pak Mulyadi karena kita ingat pada bulan September lalu, persisnya pada hari Rabu 12 September, teman-teman dari Forum Peduli Bandung sempat melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi menuntut pengusutan kasus yang dialamatkan atau yang ikut menjerat nama Beni ini, begitu. Dalam kasus tindak pidana korupsi, begitu disebutkan bahwa tuntutan disampaikan di kantor Kejati. Waktu itu kedatangan kami ke Kejati ini mengutip pernyataan ketua Anda, Kandar Karnawan, disebutkan kedatangan kami ke Kejati Jabar untuk menanyakan sejauh mana keseriusan jaksa mengusut kasus penyertaan modal yang diduga ada tindak pidana korupsi yang dialamatkan kepada Beni ini. Semata karena itukah maka kemudian teman-teman menganggap tampak Beni ini tidak kompeten untuk menjadi Sekda Jabar, atau ada hal lain? Karena disebut-sebut juga bahwa atas dasar asal daerah dia yang bukan dari orang Bandung, makanya juga tidak layak untuk menjadi Sekda Bandung. Ada hal lain, banyak. Apa itu? Banyak, jadi banyak alasan ya. Kalau yang pertama, kita menanyakan kepada pihak Kejaksaan Tinggi, itu hanya menanyakan kelanjutan daripada sebuah penanganan kasus ya. Karena kasus ini tidak berhenti di 3 orang yang telah masuk penjara ya. Tapi ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya ini harus tuntas dong, ya, karena menyangkut kerugian negara sebesar 40 miliar. Itu kan penyertaan modal ke PD Jati Mandiri. Ini harus tuntas, gitu kan. Apalagi ya katakanlah menyangkut calon atau kandidat untuk sekda, gitu kan. Lalu yang kedua itu kami membaca surat edaran Mendagri nomor 821/5476/SJ per 3 Agustus yang menyatakan di situ bahwa untuk pengangkatan pejabat ya di lingkungan kabupaten atau kota ya, itu harus ditunda menunggu wali kota atau bupati itu dilantik menjadi ya katakan wali kota dan pejabat bupati yang definitif gitu kan. Nah, itu baru. Jadi harus ditunda. Nah, sekarang kenyataannya tidak ditunda. Gitu ya. Jadi artinya surat edaran Mendagri ini seolah diabaikan begitu. Diabaikan dong, ya. Lalu katanya muncul surat dari Mendagri bahwa sudah ada persetujuan dari Mendagri. Berarti kan Mendagri juga salah dong. Edarannya kan sudah jelas nomor 821. Iya kan? Lalu kok keluar surat, katakan surat keputusan bahwa si Allah yang jadi gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ada yang sangat beralasan bagi kami. Apa itu? Bahwa kepemimpinan Pak Odet, gitu ya, ini ketika sekda jadi, itu harus running. Tidak adaptasi dulu. Kalau yang baru, yang belum, knows about Bandung, gitu kan, really knows about Bandung, tentang pegawainya, tentang programnya, dan lain sebagainya. Karena kita melihat, misalnya ya, kita lihat, ada yang mangkrak nih, yang lost potensi. Seperti misalnya mesin parkir, itu dari 2016. Lost potensi itu. Lalu yang kedua, reklame, moratorium, itu lost potensi. Pemanfaatan rendah. Ya, yang ketiga MCP, kabel ducting dan lain sebagainya. Kalau orang yang baru, yang tidak mengetahui mengenai masalah itu adaptasinya lama. 1, 2, 3, 4, mungkin sampai setahun. Saya melihat ya dulu waktu Pak Atarmana menjadi wali kota Bandung, adaptasinya 3 tahun. Setelah 3 tahun baru dia running. Definitif. Membangun Bandung. Nah, sekarang kalau kita mempunyai sekda di luar ASN yang tidak tahu kedalaman atau psikologi daripada ASN-nya sendiri, tidak mengenal dan tidak dikenal, kan gitu. Dalam arti semuanya ya, program dan lain sebagainya. Lalu daerahnya, yang asalnya katakanlah membina 3 kecamatan, ini 30 kecamatan dengan karakteristik yang berbeda. Ini jauh. Jadi harus running ya. Bang Odet ini ingin sekdanya itu harus running, tidak adaptasi gitu. Artinya kalau menurut Anda, saat Beni ternyata dinyatakan sebagai pejabat definitif dalam hal ini sebagai Sekda Kota Bandung, akan ada implikasi buruk kemudian akan muncul. Dengan catatan-catatan Anda tadi, masalah adaptasi, masalah kasus dia begitu dengan mengikuti peraturan edaran Mendagri juga begitu. Banyak. Terparahnya apa kalau bayangan Anda teman-teman dari forum? Ya, dia tidak tahu soal Bandung secara utuh. Kalau seorang sekda tidak tahu Bandung secara utuh, dengan segala permasalahannya, ya itu susah dong. Bagaimana Bandung mau jadi smart city?
Ya, untuk misalnya membereskan yang mangkrak seperti mesin parkir aja, dia harus bingung. Oke. Ini bagaimana. Itu kan. Jadi banyak problem yang memang harus diselesaikan oleh seorang sekda. Oke. Gitu kan. Dan satu lagi ya. Apa itu? Masalah chemistry. Pak Ridwan Kamil mengatakan bahwa dia pilih pilih BB karena ada chemistry, track record, experience background, education background, well educated dan sebagainya. Itu untuk Pak Ridwan, tapi untuk Pak Oded beda dong. Nggak ada mungkin masalah chemistry. Masalah track record ya jauh dong. Lalu masalah open bidding. Open bidding ini ada nilai, ada ranking, 1, 2, 3. Itu juga yang jadi soal. Oh iya, itu juga Itu juga jadi dipertanyakan soal, dong. Kang Asep. Karena begini, edaran sudah dikeluarkan, surat keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 821/7288-SJ sudah mengeluarkan keputusan bahwa Beni Bahtiar dan ditunjuk, begitu kan ya. Kalau kita mengkaji lagi, satu pihak menyebut, dalam hal ini Kang Emil saat itu menjabat sebagai wali kota, menyatakan bahwa Beni sudah ditetapkan sebagai sekda, begitu ya. Dan saat RK menjabat sebagai gubernur, lalu Odet menjabat sebagai wali kota, kemudian Odet mempermasalahkan itu dan kemudian mengirim surat kepada pihak pemerintah pusat untuk ganti namanya dengan Emma Sumarna. Berarti nggak ada sinkronisasi dong kalau begitu dalam pembahasan ini? Iya. Masalahnya berarti di dalam tantaran pejabat pemerintah kota sendiri? Ya. Jadi ini ada sebuah implikasi yang memang perlu dikaji, diperhatikan terhadap sistem pengangkatan atau pendapatan terbuka itu, open bidding itu. Satu di antara problem di open bidding itu adalah soal adaptasi. Itu memang problem itu. Ya. Nah, tapi ini sudah sebuah sistem. Oleh karena itulah supaya dia bisa betul-betul memahami tentang jabatan yang akan datang itu, maka dibuatlah tim seleksi. Nah, tim seleksi inilah yang akan mengkaji, meneliti, memastikan apakah yang bersangkutan paham nggak, tahu nggak dengan Kota Bandung. Di situ memang ada proses di situ begitu ya. Nah, ketika yang bersangkutan tidak paham, tidak mengerti itu, pasti nilai bobotnya kecil. Oke. Kita coba sambungkan. Sebentar. Kita ada penelpon dulu yang sudah bergabung saat ini dengan Pak Deden di ujung burung. Pagi Pak Deden. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat saja Bapak, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Silakan. Ke Pak Mulyadi ini. Pak Mulyadi, alasannya karena Pak Beni Bahtiar bukan dari Kota Bandung. Padahal sudah dijelaskan bahwa secara undang-undang semua ASN harus siap ditempatkan dimanapun. Jadi mau dari Cimahi, mau dari Aceh, mau dari Papua, kalau dia memang open bidding lalu menang secara proses rekrutmen, dia punya hak untuk menjadi sekda di Kota Bandung. Lalu yang kedua soal aspek hukum, banyak kasus ketika wali kota atau bupati jadi tersangka sekalipun, ketika memang harus dilantik, dia dilantik terlebih dahulu. Bahwa setelah dilantik baru proses hukum ada lanjutan, dia disidang dan lain sebagainya. Yaitu proses hukum, jangan disatukan antara proses hukum dan proses politik. Proses politik itu sekda Beni yang telah ditunjuk sebagai sekda ya harus dilantik. Sementara proses hukum setelah pelantikan bahwa dia kemudian ditahan oleh kejaksaan itu urusan lain, bukan dalam kaitan penolakan harus dilantik, itu proses yang berbeda. Gitu mungkin Pak Mulyadi, Pak Warlan bisa menanggapi. Baik, sudah kami tampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Kita beri kesempatan Anda untuk menanggapi nanti selepas jeda berikut ini. Jangan di mana-mana.